Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Yang ingin duduk di belakang mundur lagi tidak apa-apa. Iya, bebas lah, enggak apa-apa. Kamu mojok-mojok sambil tidur, ya enggak apa-apa. Ada di sana semua, di sekitarku enggak ada juga enggak apa-apa. Aku tak omong dewe. Oke, dinikmati saja yang ngantuk, karena gerimis-gerimis gini enaknya memang agak sambil tiduran, sambil liar-liar. Oke, malam ini kita sudah nyampe sesi terakhir Sufi Nusantara. Alhamdulillah ya, sudah mau selesai tasawufnya. Karena ngaji Sufi itu bebannya double. Karena saya jadinya tiap hari jadi agak malu-malu gimana gitu, kayak wis Sufi-Sufi yo, cerita tentang Sufi padahal kita sama-sama belajar. Jadi selalu rumusnya kalau ngaji tasawuf itu ya usikum wa nafsi. Saya juga sedang belajar sama beliau-beliau para wali Nusantara. Jangan dianggap makomku sudah setara sama Syekh Yusuf sama Sunan Kalijogo. Tidak ada apa-apanya. Ini saya angkat karena kita sudah sering diskusi tentang Islam Nusantara, cuma masih bungkusnya. Ada baiknya sekarang tidak usah rame-rame tentang Islam Nusantara itu apa. Ayo langsung kita selami aja. Ada pikiran-pikiran apa di kalangan para tokoh Muslim Nusantara dulu, yang sebagian besar memang para wali. Jadi bukan Habib ya, wali. Ada yang Habib, cuma yang dikenal bukan kehabibannya, tapi kewaliannya. Oke. Dan tidak usah berhenti di saya seharusnya. Ini kan ngaji kita ini cuma mancing. Kayak sanyo kalau mati kan perlu dipancing air sedikit, selanjutnya dia akan keluar banyak air. Kalian juga begitu, cuma tak pancing 1 bulan ini dengan Sufi Nusantara. Selanjutnya kejarlah sendiri, masih banyak khazanah-khazanah pemikiran para aulia Nusantara yang tidak mungkin saya angkat satu-satu dan semuanya. Kayak kemarin ngomong Hamzah Fansuri, ngomong Sunan Kalijogo, ngomong Syekh Arsyad Al-Banjari, dan hari ini ngomong Yusuf Makassari. Itu cuma pancingan-pancingan kecil, masih sangat luas yang bisa diungkap dari mereka. Jadi mancing, tidak harus ikut saya. Saya bukan yang menunjukkan jalan. Paling banter saya menunjukkan kalau ada jalan. Jadi saya tidak menunjukkan di Jogja itu jalannya kayak gimana. Saya cuma ngomong di Jogja itu ada jalannya. Selanjutnya carilah sendiri jalan-jalan itu. Jadi itu pengantarnya untuk sesi terakhir Sufi Nusantara. Mungkin pada saatnya ada Sufi Nusantara jilid 2 ya. Saya tidak tahu, nanti nunggu moodnya saja. Oke. Bismillah, kita mulai ya. Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau ini hidupnya di awal abad 17.
1600 sekian. Dari namanya sudah bisa diidentifikasi kalau beliau ini dari Makassar, Sulawesi. Setelah kemarin kita dari Kalimantan, dari Jawa, dari Aceh. Sulawesi ini juga dikenal banyak wali di sana. Bagi yang suka touring, piknik, silahkan jalan-jalan ke Sulawesi. Di sana, kalau Jawa punya wali Songo, di sana punya wali Pitu. Ada 7 orang wali. Salah satunya Syekh Yusuf Makassari ini. Ya, makamnya ada 6 seingat saya. Cuma ya yang kamu bisa ziarahi di Makassar ada, di Banten ada, di Madura katanya juga ada, kemudian Sri Lanka, kemudian Afrika Selatan. Jadi makamnya banyak. Kalau orang Jawa sebenarnya menyebutnya bukan makam, tapi petilasan. Kalau makamnya sendiri setelah beliau meninggal di Afrika Selatan itu diambil lagi, sekitar 6 tahun kemudian dibawa ke Makassar. Itu jasadnya beliau. Tapi yang di beberapa tempat tadi itu petilasan-petilasan. Oke, itu Syekh Yusuf. Ayahnya misterius, ada kontroversi, perdebatan. Ada yang, kalau ibunya namanya Aminah, sama kayak Syekh Arsad ya. Ayahnya ada yang bilang juga namanya Abdullah. Kalau katanya Hamka ya namanya Abdullah. Cuma ada mitos bahwa Syekh Yusuf ini anaknya Nabi Khidir. Jadi suatu ketika ibunya ini menikah dengan laki-laki yang misterius, tidak dikenal, tapi ampuh dan alim. Sampai kemudian tidak ada lagi saat mengandung, sehingga orang menyebutnya ini jangan-jangan mungkin anaknya Nabi Khidir. Itu ya tidak tahu saya, saya tidak ikut-ikutan lihat zaman itu. Ceritanya begitu. Tapi masih satu keluarga dengan masih kerabatnya Sultan Goa saat itu, yaitu Sultan Alauddin, yang nanti namanya jadi IAIN. Masih keluarganya Sultan, sehingga masa kecilnya hidup di istana. Cuma nanti beliau ini orang yang haus ilmu. Jadi setelah belajar di Goa saat itu, Goa Talo, kesultanan itu, terus beliau mengembara kemana-mana. Yang dicatat oleh sejarah, beliau sempat ke Banten, kemudian ke Aceh, berguru sama Syekh Nuruddin Ar-Naniri, yang dikenal sebagai rivalnya Syekh Hamzah Fansuri. Syekh Nuruddin Ar-Naniri ini kan salah seorang wali juga yang datang ke Aceh dari Gujarat, karena beliau mendengar di Nusantara, khususnya di Aceh, sedang berkembang faham sesat menurut beliau yang namanya Wahdatul Wujud. Dari situ terus beliau berangkatlah ke Aceh. Wali juga, karena dari Torekot Qadiriyah. Nanti Syekh Yusuf Makassari mendapat ijazah Torekot Qadiriyah dari Syekh Nuruddin Ar-Naniri. Setelah dari Aceh berangkat ke Yaman. Dari Yaman dapat ijazah 2 Torekot, Torekot Naqsabandiyah sama Torekot Ba'alawiyah. Dari Yaman berangkat ke Mekah sekaligus haji di sana dan cari ilmu. Nanti di Mekah beliau dapat ijazah Torekot Satariyah. Terus dari Mekah masih mengembara lagi cari ilmu sampai ke Suriah, Damaskus. Dari sinilah nanti beliau dapat ijazah dari Torekot
Kholwatiyah dari Syekh Ahmad bin Ayyub Kholwati. Dan dari Syekh Kholwatiyah ini yang nanti Syekh Yusuf dapat gelar Tajul Kholwati Hidayatullah. Dia jadi mursyidnya Thariqat Kholwatiyah, dan nanti yang disebarkan di Makassar di fase awal karirnya itu Thariqat Kholwatiyah ini. Setelah itu, setelah dia dapat ini, kembali lagi ke Nusantara, ke Goa, ke tempat asalnya yang tadi menyebarkan Thariqat Kholwatiyah. Cuma agak tidak cocok sama pemerintahan saat itu. Beliau pinginnya ya menghapus tradisi-tradisi seperti judi, seperti minuman-minuman keras dan macam-macam. Cuma ditentang oleh para politisi di sana. Ya karena politisi biasanya punya kepentingan sendiri, akhirnya dia pergi. Tidak ngamuk-ngamuk, tidak berontak. Dakwah tidak diterima, ya sudah. Yang penting sudah disampaikan. Urusan selanjutnya tanggung sendiri resikonya, kan gitu. Hari ini kan banyak yang dakwahnya sambil ngamuk-ngamuk. Kalau nggak diterima ya ngamuk. Padahal Syekh Yusuf ini kalau mau pengikutnya banyak, tapi dia lebih milih keluar dari Goa daripada dianggap ngerusak Goa, mengacaukan Goa dengan dakwahnya. Datanglah dia ke Banten, ketemu mantan sahabatnya dulu yang sekarang jadi sultan, namanya Sultan Ageng Tirtayasa gelarnya. Jadi guru besar di sana, mengajarkan agama, tasawuf, sampai nanti terjadi konflik antara Sultan Ageng ini dengan anaknya Sultan Haji. Sultan Haji didukung oleh Belanda. Jadilah nanti Syekh Yusuf ini membantu Sultan Ageng Tirtayasa perang melawan Belanda. Bahkan nanti sampai Sultan Ageng ditangkap oleh Belanda, beliau masih berjuang, masih gerilya. Dan dikenal dengan kanuragannya, makanya Banten itu sekarang kan terkenal kanuragannya, kekebalan, kesaktian, dan lain-lain. Itu antara lain warisan dari Syekh Yusuf Makassari, antara lain. Dan pada akhirnya ya beliau tertangkap juga oleh Belanda, dan oleh Belanda tertangkap tidak dieksekusi tapi dibuang ke Thailand, kalau sekarang Sri Lanka. Dan ketika dibuang inilah karya-karya tulisnya bermunculan, lahir. Jadi orang pinter itu kalau dibuang itu alhamdulillah, dipenjara alhamdulillah. Hamka itu tidak bisa nulis tafsir Al-Azhar kalau dia tidak dipenjara. Makanya meskipun dipenjarakan oleh Soekarno, dia terima kasih sama Soekarno. Terima kasih sudah dipenjara sehingga bisa nulis tafsir Al-Azhar. Syekh Yusuf juga begitu. Beliau diasingkan ke Sri Lanka, muridnya malah tambah banyak. Dengan kitab-kitabnya dia masih bisa berhubungan sama murid-muridnya, sama pengikut-pengikutnya. Dan ini yang bikin VOC khawatir lagi Belanda. Wah ini kalau diterus-terusin berontak lagi. Akhirnya dibuanglah ke Afrika Selatan. Daerah namanya Cape Town. Tapi di sana ya tetap dakwah. Dibuang ke Thailand itu umur 58. Dibuang ke Afrika Selatan umurnya beliau sudah 67. Cuma dia sukses luar biasa dengan dakwahnya, sehingga bahkan di sana jadi pahlawan nasional, jadi idolanya Nelson Mandela belakangan karena jasa-jasanya di Afrika Selatan. Oke. Dan nanti setelah meninggal di sana,
ada diplomasi untuk mengembalikan jenazahnya ke Makassar, ke Goa. Beliau meninggal tahun 1699. Lahirnya tahun 1626. Jadi sekitar 73-an tahun. Oke, itu sejarahnya. Kita sering dengar nama ini, tapi mungkin nggak banyak tertarik untuk menjelajahi. Dan sudah termasuk pahlawan nasional sejak tahun 1995. Oke, kita lanjutkan. Itu sejarahnya. Sekarang pikirannya. Kalau sejarah masih ada kontroversi. Sekarang kita bahas pikiran-pikiran beliau. Ya, ini karya-karyanya. Bagi yang suka dan ingin meneliti, tulisan-tulisan ini sebagian besar bisa kita akses. Teman-teman yang mengumpulkan naskah-naskah Nusantara sudah banyak yang dapat naskah ini. Malam ini kita ngambil beberapa dari yang saya tandai kuning itu, yang kebetulan PDF-nya bisa dicari oleh teman-teman. Yang pertama, saya nggak usah baca satu-satu ya, banyak. Yang pertama hari ini mungkin kita banyak dari Al-Barokat Al-Sailaniyah, berkah-berkah dari Sri Lanka. Terus An-Nafahat As-Sailaniyah, Qurratul Ain, Tahsinul Inayah wal Hidayah, sama Futuhat Robbaniyah. Dari kitab-kitab itu ya. Jadi malam ini kita lihat gagasan-gagasan kecilnya. Saya bilang tidak bisa ngomong semuanya. Ini cuma mancing. Bagi yang tertarik mitos-mitosnya banyak. Mungkin teman-teman yang dari Makassar sering dengar mitosnya. Bagaimana Syekh Yusuf itu waktu dalam kandungan perutnya ibunya bercahaya. Susah ya, kayak ceritanya Ken Arok. Ya, perutnya bercahaya. Kalau kita kan enggak. Kalau kita wajah kita yang bercahaya. Kau kayak main HP. Ini terus wajahnya bercahaya. Ya, ada cerita waktu dibawa oleh kapal ke Sri Lanka. Itu Syekh Yusuf dinyatakan meninggal di atas kapal. Terus dibuang ke laut. Begitu nyampe pulau terdekat, ternyata sudah ada di situ Syekh Yusuf, nunggu kapalnya lagi untuk transit. Ya. Terus waktu dibuang ke Afrika Selatan, itu di tengah laut ada ombak besar yang semua orang sudah putus asa, termasuk nahkodanya, termasuk jenderalnya orang Belanda. Dan yang bisa menenangkan ombak Syekh Yusuf. Sehingga jenderal itu terus masuk Islam dan ikut dengan Syekh Yusuf di Afrika Selatan. Banyak mitos-mitosnya. Ada cerita lagi waktu beliau naik kapal, pisaunya jatuh. Terus ngambil ikan asin kering yang ada di kapal, dicemplungin, ikannya hidup, ngambil pisaunya terus dibawa ke atas. Nah ya, itu masih banyak. Silahkan kamu cari sendiri ya cerita-cerita. Biasanya di balik cerita-cerita itu ada simbol-simbol yang harus bisa kita pecahkan. Sama kayak Sunan Kalijaga kemarin. Ya boleh sih kita telan mentah-mentah apa adanya. Yang penting bisa ngambil hikmahnya. Dan jangan jadi sumber gegeran. Saya tidak tahu hari ini orang kok suka banget sama gegeran. Kalau nggak setuju ya wis lah. Kan biasa aja tuh, ada orang setuju, ada orang tidak setuju. Tapi hari ini orang tidak kuat hatinya untuk mendengar orang punya pendapat berbeda. Sehingga setiap kali kita baca WA, musuh kita tambah. Ya kan hari ini muncul WA, wah ini musuhku, beda pandangan, musuhku. Selalu gitu. Tiap kali buka Facebook, baca WA, musuh kita tambah. Ada yang sampai tiap hari kalau dia posting di Facebook, kok ada yang bantah, terus langsung di-remove, di-unfriend.
berarti kamu bukan kelompokku. Kan ada yang kayak gitu. Jadi gara-gara itu sekarang kita punya banyak musuh. Oke, malam ini kita belajar dari Syekh Yusuf ya, tentang tasawufnya tentunya, karena beliau lebih dikenal sufi. Dan Syekh Yusuf ini sufi yang sunni dan moderat, agak mirip kayak Syekh Arsad. Tapi memang tekanannya tidak pada konsep-konsep sufi yang nazari, yang filosofis, yang jelimet, tapi tuntunan pada masyarakat. Di dalam pikiran-pikirannya ada sih bau-bau wahdatul wujud, tapi dia tidak akan eksplisit ngomong itu, mungkin khawatir pada umat. Mirip kayak Syekh Arsad kemarin. Jadi malam ini kita tidak ngomong sufi yang teoritis, filosofis, tapi sufi yang pragmatis, tasawuf amali. Sengaja saya ambil fase-fase awal ketika seorang mau masuk ke dunia torekot, dunia tasawuf. Karena Syekh Yusuf Makassari ini, selain yang saya sebutkan 5 torekot tadi, beliau juga menjelajahi 11 torekot yang lain. Jadi 5 tambah 11, 16 torekot. Jadi kalau sudah dapat ijazah 16 torekot ya tidak perlu diragukan lagi wawasannya. Kalau sekedar Rumi dan Ibnu Arabi mungkin sudah, ya kamu kan baru ngerti dikit-dikit Rumi dan Ibnu Arabi kan sok-sok gaya. Sidik-sidik ngomong wahdatul wujud, ngomong anak al-haq dan lain-lain. Ya, belum waktunya. Orang sekali Syekh Yusuf ini aja ndak kemenyek, apa kemenyek itu ndak sok. Ya kan? Hari ini kan orang senengane kuwi. Ngerti dikit sudah posting, dibantah marah-marah. Kelakuan kita hari ini ya. Oke, bismillah. Kalau diringkas secara umum ya ini, ajaran-ajarannya Syekh Yusuf itu simpulnya ada 7. Jadi berislam yang benar itu ada di 7 kunci itu. Disitulah main fungsi kita sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Yang pertama, ini sebenarnya setiap hari kita ngomong niat meluruskan iktikad. Iktikad itu tidak selalu yang diucapkan, tapi yang kamu kehendaki. Pinginmu itu membela agama apa menjatuhkan orang lain? Yang kamu inginkan itu Islam jaya apa Islam menang-menangan? Yang kita tuju itu umat yang jadi lebih baik apa umat yang tawuran? Kita pengen jadi rahmatan lil alamin apa kita pengen jadi troublemaker? Itu iktikad. Yuk diluruskan sih. Ngaji ini juga begitu ya. Kuncinya di awal tetap iktikad. Niatmu apa ke sini? Pingin paham. Kalau sudah paham mau apa, kalau sudah ngerti mau apa tentang filsafat, apa yo ngaji aja Pak. Sopo ngerti dapat pahala. Kalau nggak dapat minimal kan dapat teh sama kopi. Ya, daripada nganggur Pak. Iktikad ya. Niatmu nanti jadi kunci. Niat ini kuncinya, pintunya. Kalau nggak bisa dibalik Pak, meskipun niatnya jelek, kalau isinya bagus kan nggak apa-apa, nggak bisa. Kuncinya ada di situ. Kadang-kadang niatnya bagus, isinya jelek ada, tapi kalau dibalik nggak ada. Saya niatnya jelek Pak, tapi siapa tahu hasilnya bagus, nggak bisa. Niatnya jelek, biasanya rentetannya juga jelek. Maka yang pertama luruskan iktikad. Yang kedua harus lengkap syariat dan hakikat.
Tidak boleh hakikat saja, tidak boleh syariat saja. Nanti ada penjelasannya banyak di belakang. Kalau hakikat saja jadi hantu, kalau syariat saja jadi robot. Tidak boleh salah satunya, harus dua-duanya. Yang ketiga, harmoni antara khauf dan roja. Itu rumusnya hidup. Rumusnya hidup itu harus ada khaufnya, harus ada rojaknya. Khauf itu takut pada Allah, roja itu penuh harapan. Tidak boleh khauf total. Kalau khauf total kita jadi orang yang putus asa. Tidak boleh juga rojak total. Kalau rojak total kita overestimate. Katanya Al-Quran, jangan merasa aman dari siksaannya Allah. Jadi harus balance. Jangan Allah dosa kecil aja. Allah itu rojak total, enggak boleh. Ya sapa ngerti gara-gara yang kecil itu terus Gusti Allah tersinggung. Marah. Jangan. Khauf total juga jangan. Pesimis. Pak, saya itu sudah selesai, Pak. Sudah sholat males, belajar males, apa-apa males. Tidak mungkin baik, Pak. Saya sudah apa-apa lah, Pak. Tak terima masuk neraka. Tidak boleh. Selalu ada harapan. Tidak boleh khauf total. Tidak boleh juga rojak total. Khauf total itu zaman dulu saya kuliah. Ini kayak perdebatan antara mahasiswa syariah sama mahasiswa usuluddin. Kalau mahasiswa syariah itu kan, itu nggak boleh, gini nggak boleh. Ini dikit, masuk neraka kalau kayak gitu, itu dikit. Sementara yang usuluddin santai, Gusti Allah Maha Pemaaf, Gusti Allah Maha Penyayang. Salah-salah sidik rapopo wong manusia. Itu. Ya dua-duanya penting, cuma porsi sama proporsinya harus pas. Tidak boleh total khauf dan total rojak. Nggak boleh pesimis. Indonesia Islamnya sudah kayak gini, sebentar lagi rusak, sebentar lagi kacau, sebentar lagi mesti perang ini. Nggak boleh. Rojak total juga, rusak, kita rusak sekalian. Kalau Allah nggak menghendaki kan nggak boleh. Jadi ya khauf ya rojak. Oke, terus setelah itu, setelah lahir dan batinnya siap, husnul khuluq. Itu nanti yang dibahas oleh Syekh Yusuf Makassar. Jadi akhlak yang baik. Karena agama Islam datang itu liutamima makarimal akhlak. Kalau akhlak itu sifatnya batin, kalau fisik apa? Husnul adab. Fisiknya juga, etiketnya juga harus baik. Tidak bisa khuluknya saja baik, adabnya juga harus baik. Saya menghargai bapak sama guru di dalam sini, tapi kalau di luarnya ya tidak usah Pak, itu formalitas. Tidak, harus dua-duanya, husnul khuluk sama husnul adab. Jadi tidak bisa ngomong saya itu memang kayak comberan, tapi hati saya baik loh. Tidak bisa gitu rumusnya. Jadi ya husnul khuluq, hatinya memang harus baik, tapi juga husnul adab. Paketnya harus komplit. Tidak bisa sebaliknya atau salah satunya. Saya sopan tapi dalamnya curang. Atau jujur tapi dalamnya, luarnya kurang ajar. Dua-duanya jangan dipilih paket itu. Pilihlah paket yang dalamnya baik, luarnya baik. Husnul khuluq sama husnul adab. Oke. Terus husnul dzon. Ini sing abot orang Indonesia hari ini. Yang ada di pikirannya selalu yang jelek terus. Pokoknya gengku selalu baik dan benar, gengnya sana selalu jelek dan salah. Selalu su'udzon, tidak husnudzon. Kalau musuh kita, kalau dia melakukan kebaikan, itu pencitraan. Kalau dia melakukan yang jelek, itulah aslinya. Jadi ndak ono apike. Kalau dirinya sendiri
Dia anggap selalu benar. Kalau sudah terbukti salahnya, oh enggak, itu orang lain salah paham aja. Atau, oh ya biasalah, orang kadang-kadang salah dikit-dikit, nggak masalah. Itu kalau untuk kelompoknya sendiri. Jadi itu husnudzon pada manusia dan husnudzon pada Allah. Nggak boleh suudzon pada Allah. Allah itu selalu menginginkan yang baik untuk kita, yakinlah. Jadi jangan khawatir, wah ini Allah murka ini sebentar lagi sama Indonesia. Nggak. Katanya Allah, ana inda dzoni abdi. Kalau kamu tiap hari ngundang-undang, nunggu-nunggu tak murkai, ya tak murkai beneran. Hancur ini Indonesia sebentar lagi. Nggak. Tergantung zonmu. Allah itu tidak mungkin tega kalau kamu sengsara, kecuali kamu sengsarakan dirimu sendiri. Sudah dikasih fasilitas enak-enak, baik-baik, bagus-bagus, milih susah, ya karepmu. Jangan khawatir dan jangan takut, ini sebentar lagi Allah murka. Jadi husnudzon. Sefatal apapun situasinya, Allah bisa tiba-tiba ngasih ampunan. Bahkan ceritanya Nabi Yunus itu kan, Nabi Yunus sudah putus asa, umat itu tidak bisa didandani lagi, sudah rusak total. Allah sudah ngasih isyarat, ini sebentar lagi tak kasih bencana ini umatmu. Dan sudah lari Nabi Yunus. Tapi terus mereka sadar, terus tiba-tiba tobat dan diterima oleh Allah. Nabi Yunus sudah jauh, dipanggil tidak mau kembali, dan dikasih ujian, dimakan oleh ikan hiu itu. Jadi husnudzonlah pada Allah. Sekritis apapun situasinya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi jangan kita suudzon pikiran-pikiran negatif yang beneran mendatangkan. Karena Allah selalu bilang, ya ana inda dzoni abdi. Kalau kamu merasa Indonesia ini sudah rusak, nggak bisa diperbaiki, ya kemungkinan besar memang rusak. Karepmu dhewe. Bukan karena izinnya Allah, kamu sendiri yang ngundang itu. Jadi husnudzon. Dan yang terakhir, ini level relasi kita sama Allah yang paling tinggi, yaitu cinta kepada Allah. Saya nggak ngomong banyak tentang cinta ya. Bulan depan saya rencananya mau ngomong cinta yang banyak. Setelah sesi ini, sesinya ganti cinta. Cuma ya saya ambil barat timur ya. Ada 4 minggu itu. Mungkin minggu pertama saya ngambilnya platonic love, yang punya Plato itu. Terus Erich Fromm yang punya The Art of Loving. Terus ke Islam, kita ketemu beliau Sayyidatina Robi'ah Al-Adawiyah. Dan yang minggu terakhir kita ketemu Jalaluddin Rumi, Februari, mumpung ada Valentine. Iyalah kita. Ya kalau kan ini kelihatannya banyak yang jomblo, kasihan lah ya. Kita Valentinan di masjid. Oke, dengan 4 tokoh itu barat dan timur. Jadi malam ini kita nggak sibuk dengan cinta. Bulan depan. Terus kita awali dari diawali dulu sebelum ke tasawuf praktisnya orang beriman. Ini teorinya simple, mirip Ghazali. Orang beriman itu ada 4 kategori. Yang pertama, syahadat tapi tidak serius. Ya syahadat gitu aja, tidak mikir implikasi sama aplikasinya. Pokoknya syahadat, wis. Kuat ya sholat, tidak kuat ya wis. Kuat ya poso, tidak kuat ya sudah. Yang penting syahadat. Itu yang kedua awam. Oh, kebalik itu ya. Yang awam. Kalau yang pertama itu yang munafik. Kalau munafik ini ya mulutnya bilang syahadat, batinnya ndak. Kalau yang kedua ya syahadat dalam diri tapi ndak mikir implikasi sama aplikasinya.
Jangan dikira kita masih di level awam. Jangan-jangan kita munafik. Kenapa munafik? Mulut kita bilang kita yakin Allah itu ada, tapi perilaku kita sehari-hari tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada dan la ilaha illallah. Masih banyak yang kita pertuhankan selain Allah. Berarti kita masih awam aja belum. Di munafik itu katanya Allah nomor 1, tapi gara-gara ingin dapat nilai A kamu rela nyontek, kamu rela curang dalam ujian. Katanya Allah nomor 1, tapi ditelepon pacare suruh datang, dibela-belain nggak sholat maghrib, dijamak sama Isya. Nah, itu berarti Allah tidak nomor 1. Demi pekerjaan, demi nonton bola, demi teman, demi pacar, banyak yang keinginannya Allah kamu langgar. Itu berarti Allah tidak nomor 1. Demi harta, demi uang, Allah nggak nomor 1. Bilangnya la ilaha illallah, tapi prakteknya ndak. Orang yang kayak gini bahkan awam saja belum, masih di level munafik. Hati-hati, jangan salah, bahkan bisa jadi ajaranmu, organisasimu, kelompokmu jadi Tuhan yang melebihi Allah. Kamu juga bisa masuk ke level munafik. Pokoknya mati hidup demi kelompok ini, itu bodoh. Kamu tidak berani bilang kalau kelompokku ini menghalangi jalanku menuju Allah, menghalangi kedekatanku sama Allah, ya ndak. Sepenting apapun itu, itu baru Allah nomor 1. Tapi kalau masih banyak yang menurutmu lebih penting dibandingkan Allah, apapun itu jenisnya, bisa orang, bisa ajaran, bisa kegiatan, bisa gagasan mungkin, maka Allah belum nomor 1. Bahkan awam saja belum. Kalau yang awam ini yakin pasti dan dalam hidupnya juga jalan. Terus yang ketiga, kelompok khawas. Kalau kelompok khawas ini tidak sekedar yakin, tapi juga siap menjalankan semua dampak, akibat, resiko, implikasi lahir batinnya. Berarti ini orang khawas. Tidak cuma lahirnya, tapi juga lahir dan batinnya. Ini orang-orang levelnya lebih tinggi dari bahasa awam. Lebih tinggi daripada yang yakin terus sholat, yang yakin terus puasa. Sholat dan puasa itu kan lahir, implikasi lahirnya. Tapi orang khawas itu lahir dan batinnya jalan. Segala resiko dari pernyataan itu jalan. Itu namanya orang-orang khawas. Jadi khawas itu bilang I love you memang jatuh cinta, dan tiap hari apel, kalau ulang tahun ya ngasih hadiah, kalau malam minggu ya say hello. Nah, itu khawas. Kalau yang awam itu ya bilang I love you dan hatinya memang jatuh cinta. Cuma kadang-kadang kalau disuruh apel males, disuruh jemput alasan dan seterusnya. Itu masih awam. Tapi kalau yang munafik itu bilang I love you, tapi sebenarnya enggak, itu basa-basi. Tidak ada cinta di dalamnya. Itu munafik. Dan yang paling tinggi adalah khawasul khawas. Kalau khawasul khawas, khosul khawas, itu sudah level segalanya tidak penting selain dirimu. Jadi yang ada di pikiran, yang ada di hati, tindakan sehari-hari hanya Allah saja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Hidupnya menunjukkan bahwa dia berasal dari Allah dan nanti kembali ke Allah. Kalau kalian sedang curang, sedang bohong, itu karakter Allahnya hilang. Tidak kelihatan kalau kamu itu sebenarnya dari Allah dan nanti menuju ke Allah.
Jadi hidup yang innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu hidup yang kelihatan. Orang ini kelihatan benar kalau dia hidupnya dari Allah dan untuk Allah. Jadi segala tindakan keji dan mungkar, kalau mulutmu masih bisa fahsya, bisa ngomong jelek, masih bisa maki-maki, belum mencirikan Allah, yang nanti kembali ke Allah. Masih bisa menyakiti yang lain, belum ada cirinya Allah. Harusnya hidup kita ada ciri Allahnya, karena kita lillahi wa ilaihi. Jadi makanya nanti Sunan Kalijogo, Siti Jenar punya konsep mati sebelum hidup. Mati sebelum hidup itu kan innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu. Maka hidup kita harus coraknya corak Allah, ya kan? Tidak mungkin lah koruptor itu coraknya Allah. Tidak mungkin yang curang itu coraknya Allah. Tidak mungkin yang marah-marah mukuli orang itu corak Allah. Jadi itu kategori orang beriman. Ada munafik, awam, khawas, khosul khawas, atau khawasul khawas. Nah, silahkan muhasabah sendiri, kamu ada di level mana? Sudahkah awam? Ternyata awam aja belum. Jangan-jangan munafik. Atau jangan-jangan munafik aja belum. Tidak jelas. Munafik aja belum ya abot. Berarti saya Yusuf harus dikasih tahu itu. Harusnya 5. Ada pra-munafik. Oke, terus sekarang masuk ke tasawufnya. Apa sih tasawuf itu? Katanya saya Yusuf, at-tasawufu. Sekali-sekali Arab ya, biar ngajinya jelas. Masuk bahasa Yunani terus ya. Jadi at-tasawufu huwa tajridul qasdi ilallahi ta'ala wa akhiruhu huwa at-takhallub bi ahlakihi subhanahu wa ta'ala. Tasawuf itu tajridul qasdi, menyatukan, menunggalkan keinginan. Bukan, kalau menyatukan kan kesannya dikumpulkan. Menunggalkan. Jadi tasawuf itu, kalau kamu sudah bisa, semua keinginanmu tidak ada, satu-satunya keinginanmu hanya Allah, berarti kamu sufi. Jadi tasawuf itu tajridul qasdi ilallah. Yang kamu inginkan satu-satunya hanya Allah. Tajridul qasdi. Tidak ada yang lain. Pingin kerjaan iya sih, pingin lulus kumlot iya. Cuma dalam rangka apa? Dalam rangka menuju Allah. Karena tujuan finalmu hanya Allah. Tidak ada yang lain. Jadi segala yang merintangi tujuanmu disingkirkan. Yang membantu tujuanmu jalan. Kalau dengan karirmu lancar, kedekatanmu sama Allah lebih terjamin, lancarkanlah karirmu. Demi semakin kamu dekat sama Allah. Tajridul qasdi. Dengan segera menikah kamu semakin dekat sama Allah. Menikahlah cepet-cepet. Nunggu apa lagi? Kan kerjaan sudah ada, apa-apa sudah mapan. Paling calonnya yang belum ada. Ya, boleh lah ya. Loh, tajridul qasdi itu maksudnya begitu. Jadi bukan kok terus anti dunia, enggak dunia-duniaan, pokoknya tiap hari ibadah. Enggak. Dunia jadikan kendaraan untuk mendekat ke Allah. Ngaji ini dunia. Dengan ngaji ini semoga kamu makin dekat sama Allah. Punya mobil semoga makin dekat sama Allah. Punya motor, dengan motor itu semakin dekat sama Allah. Kalau dengan mobil, dengan motor, dengan HP baru, dengan laptopmu yang baru semakin jauh sama Allah, ya berarti bukan tajridul qasdi. Ternyata Allah tidak satu-satunya tujuan. Gara-gara HP baru, sekarang males ngaji. Gara-gara laptop baru, sekarang males baca-baca. Tiap hari kerjaannya HP, tiap hari kerjaannya laptop. Nah berarti semakin jauh sama Allah. Sholatnya semakin ekspres, cepat ya.
Ya, kalau kereta api kelasnya tidak lagi ekonomi, sudah kelas eksekutif, super eksekutif, cepat. Nah itu ya karena kesusu selak ke dunia kan. Kalau kamu sholatnya semakin cepat, itu alamat kamu tidak kerasan ketemu Allah. Loh iya kan, sholat itu kan kita sedang berhadapan-hadapan loh sama yang maha kuasa, sama beliau yang paling besar. Kok kita tidak kerasan? Itu kan Gusti Allah sedihnya luar biasa. Kamu nggak menikmati sholatmu, berarti kan kamu merasa nggak nyaman dalam sholatmu. Itu mesti Allah sedih itu. Waduh. Jadi kamu lebih kerasan pegang HP. Kamu pegang HP sekali pegang dari 100% baterai full sampai tinggal 5% kamu kuat. Tapi sholat 5 menit aja kadang-kadang kamu diskon yang 2 menit. Ya kan? Semakin kamu pinter, sholatnya semakin cepat. Karena sudah hafal. Semakin pinter kamu ngerti yang sunnah-sunnah, wah, sudah ditinggali kabeh pokoknya sing wajib-wajib. Habis takbir, iftitah. Begitu kamu ingat, oh iftitah itu sunnah ternyata. Besok tidak iftitah lagi sudah. Habis takbir kamu langsung kan baca Fatihah. Habis Fatihah mau baca surat, nah, surat juga sunnah, langsung aja ruku. Kan tambah pinter, tambah cepet sholatnya. Ternyata tasbih 3 kali itu juga sunnah, sekali cukup, tidak dibaca juga cukup. Ya sudah. Jadi berarti apa? Allah tidak satu-satunya tujuan, tidak tajridul qasdi. Kelihatannya di mana tajridul qasdi itu? Wa akhiruhu, akan kelihatan pada takhalluq bi ahlakihi. Ahlaknya pasti semakin baik. Parameternya itu, indikatornya itu. Takhallaq bi ahlakillah. Kalau Allah penyayang, dia makin penyayang. Kalau Allah itu maha pengampun, dia pengampun juga. Kalau Allah itu maha bijaksana, dia juga bijaksana. Itu takhalaq bi ahlakillah. Jadi orang itu semakin dekat sama Allah, parameternya takhalaqnya. Bukan semakin kelihatan rakaat sholatnya banyak, tapi akhlaknya. Jadi kalau ada orang ngaku semakin alim, tapi akhlaknya semakin rusak, kerjaannya tiap hari semakin menyakiti orang banyak, ya dia bukan sufi, tidak dekat sama Allah. Jadi tajridul qasdi ilallah wa akhiruhu wa at-takhallaq bi ahlakihi. Terus ada kalimat lagi yang saya potong, al-tasawuf itu al-jiddu, atau ada yang baca al-jaddu fis-suluki ila malikil muluk. Sungguh-sungguh menempuh jalan menuju penguasa alam semesta. Itu sama kayak tajridul qasdi. Terus ada lagi awalut tasawufi ilmun wa awsatuhu amalun wa akhiruhu mauhibatun. Tasawuf itu awalnya ilmu, harus belajar dulu. Jangan nyufi dengan cara ngarang sendiri. Ya kan? Wah, saya ingin sufi Pak. Nanti malam saya mau sholat isya karena sekarang belum 12 rakaat biar makin dekat sama Allah. Tidak bisa. Isya pakemnya 4. Jadi awalnya harus ilmu. Jadi berniat jadi orang baik saja tidak cukup. Ingin semakin dekat ke Allah, niatmu sudah benar. Tapi kalau nggak ada ilmunya, mungkin maunya dekat, hasilnya malah semakin jauh. Jadi awaluhu ilmun. Makanya dalam dunia tasawuf dikenal istilah mursyid. Bersandar pada orang yang duluan jadi sufi. Bukan orang yang hanya belajar tasawuf. Mursyid itu kan orang yang sudah nyampe duluan. Jadi kalau ingin jelas rute ke Jakarta,
lebih aman, ajaklah orang yang pernah ke Jakarta. Tidak sekedar lihat peta Jakarta. Itu gunanya mursyid. Jadi jangan jalan sendiri nanti kesasar. Jadi awalut tasawufi ilmun. Harus ngerti ilmunya dulu. Cuma wa ausatuhu amalun. Ilmu tidak ada gunanya kalau nggak diamalkan. Kita ngaji Sufi Nusantara 1 bulan penuh. Kamu dapat banyak sekali wawasan baru. Insya Allah banyak yang hilang juga. Kenapa? Tidak ada amal. Kalau nggak ada amal berarti tidak ada buahnya. Kalau nggak ada buahnya, tanaman itu sia-sia. Jadi makanya orang Jawa punya adagium, ilmu itu ngelmu, yang kelakone kanthi laku. Ada usaha pengamalannya. Tidak ada gunanya tiap hari kamu nasihati orang, jangan hoak ya, jangan hoak, jangan. Tapi tiap hari kamu nyebar hoak. Ilmumu tidak ada aplikasinya, tidak jalan ternyata. Tadi kamu berteori, makanya saya bilang ini ngaji tasawuf ini berat karena saya juga dituntut hal yang sama. Dan di sini kan yang ngerti duluan saya, meskipun mungkin nanti kalian ngertinya lebih banyak daripada saya. Itu kan aku harus dituntut juga. Opo tenan yang tiap hari tak omongkan itu jalan dalam hidupku? Apa iya tajridul qasdinya jalan? Dan kamu nggak usah nuntut aku. Bapak cuma ngomong aja. Ini sama-sama belajar. Jadi level kita mungkin ilmu aja belum. Jadi nggak usah ngaku-ngaku sufi. Wawasan kita tentang sufi juga masih sangat terbatas. Makanya tadi saya bilang ngaji kita ini cuma mengingatkan, ada jalan loh. Belum menunjukkan jalan. Ternyata ada jalannya. Jalan yang pertama ilmu. Jalan yang di tengah amal. Kalau ilmu sama amal itu kuasa kita. Dan akhirnya adalah mauhibah. Mauhibah itu pemberian dari Allah. Hasil akhirnya Allah yang menentukan. Jadi nggak usah ngukur hasilnya apa. Yang benar pelajari, jalankan itu. Hasilnya apa ya monggo. Bukan di kuasa kita. Allah yang menguasai. Apakah nanti kita nyampe ke level makrifat ataukah berhenti di level tobat saja, itu Allah yang ngatur. Jadi akhiruhu mauhibah. Apakah nanti kamu dapat karomah kayak Syekh Yusuf Makassari atau malah hidupmu tambah sumpek? Nah, itu Allah yang ngatur. Hasil mauhibah. Kalau di sufi ada makom sama ahwal. Kalau makom kita yang mengusahakan. Kalau ahwal, Allah yang ngasih. Jadi tasawuf itu setelah kita ngerti teorinya, makanya butuh mursyid, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita tawakal. Hasilnya terserah pada Allah. Ausatuhu amal wa akhiruhu mauhibah. Terus 10 rukun tasawuf. Jadi ini karena saya bilang tadi tasawuf praktis, malam ini kita belajar jadi sufi step by step dalam pikiran saja. Dalam prakteknya ya kalian sendiri yang ngatur strateginya. Yang pertama, kalau kita mau belajar jadi sufi, rukun yang pertama apa? Tahridut tauhid. Akhroda yuhridu, itu artinya menyendirikan. Maksudnya apa? Tahridut tauhid itu ya satu-satunya landasan, satu-satunya dasar dan tujuan bertasawuf itu tauhid. Tauhid itu rumusnya la ilaha illallah dan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi nomor 1 tauhid. Nomor 2 fahmus simai. Fahmus simai itu faham cara mendengarkan, mau mendengarkan petunjuk
dan bimbingan dari orang yang ngerti, syekh, mursyid, guru. Kamu tidak mungkin jadi sufi, kamu nggak mungkin dapat ilmu. Tadi kan awalnya ilmu. Untuk ilmu apa? Fahmus simai. Ngerti cara mendengarkan dan mau mendengarkan. Hari ini banyak orang yang tidak mau mendengarkan atau tidak bisa mendengarkan. Kenapa tidak bisa mendengarkan? Karena telinga dan kepalanya sudah penuh. Apapun saja masuk, mental. Dia sudah menutup telinganya, menutup akalnya. Sudah selesai. Dia merasa, ya ini yang paling benar. Sudah finish. Nah, itu berarti apa? Dia harus belajar fahmus simai, cara mendengar. Jadi, kalau kalian punya teman pendiam, tapi dia punya fahmus simai yang bagus, biasanya dia yang paling pintar dibandingkan yang cerewet. Ya, hati-hati dengan orang cerewet dan jangan jadi cerewet. Orang cerewet itu banyak omong, yang paling banyak omong mesti yang paling banyak salah. Dan biasanya sedikit atau banyak rahasia dirinya juga diketahui orang lain. Tapi orang yang pendiam itu dia ngerti rahasia semua teman-temannya, tapi temannya nggak ada yang tahu dia kayak gimana. Oh, itu kalau perang kayak filosofinya Sun Tzu itu mesti menang. Karena ngerti kelemahan musuhnya, sementara musuhnya nggak tahu kelemahannya dia apa. Itu ilmunya apa? Fahmus simai. Pinterlah mendengarkan. Yang hari ini ngaji dapat paling banyak, itu yang paling pinter mendengarkan, bukan yang pinter ngomong. Yang pinter mendengarkan dapatnya lebih banyak. Dan jangan salah, sebagaimana kamu latihan baca, kamu juga harus latihan mendengarkan. Kenapa kalau ada dosen filsafat menjelaskan kamu tidak paham-paham? Jangan salahkan dosennya, karena kadang-kadang kamu juga teknik mendengarkannya nggak bagus. Mendengarkan juga ada teorinya, jangan salah, nggak cuma membaca. Oke, bahkan nanti sampai ke level simbolik. Jangan salah, simbol itu nggak cuma membaca simbol, tapi juga mendengarkan simbol. Kan banyak simbol yang dari suara. Kalau ada orang dalam oh, itu kan kamu juga harus bisa membaca. Ini maksudnya dehem apa ini? Kamu lewat, ada lawan jenis lewat, kok cakep terus itu kan juga isyarat. Kamu ceramah sudah 2 jam nggak selesai-selesai, jamaahmu sudah dehem semua. Sana dehem, sini dehem, situ dehem. Oh, itu kalau kamu nggak peka simbol, itu kamu nggak peduli sudah. Ceramah terus, ngomong terus. Jamaahnya sudah demonstratif, angop di depanmu. Wah, kamu ya santai aja, pokoknya ngomong terus. Nah, itu berarti tidak peka simbol. Wong sudah ngantuk semua sudah dehem. Ya. Oke, kadang-kadang khutbah Jumat, jamaah sudah jam 12:30 lebih masih ngomong terus, jamaahnya sudah kelesat. Ini tidak selesai. Zaman saya dulu kuliah S1 filsafat, ada teman saya yang khutbah Jumat diinterupsi. Ya. Di IAIN zaman dulu ada 1-2 dosen yang kalau khutbah panjang sampai jam 1 kurang 1/4. Akhirnya kebetulan duduknya sebelahku karena orang filsafat itu aneh-aneh. Diinterupsi, angkat tangan, interupsi khotib. Kendel. Sambil duduk, ini jamnya sudah jam 1 kurang 1/4. Jamaahnya punya kepentingan macam-macam ini. Dan khotibnya wedi terus ditutup. Ya mungkin kaget dia, lagi enak-enak khutbah diinterupsi. Ya, jadi kalau kalian nggak berani mesti, tapi dia berani dan jasanya besar itu. Yang lain kan gelisah, sekarang tenang semua, khutbahnya ditutup. Jadi ini aja dipraktekin. Oke, terus yang ketiga, husnul isra. Harus baik dengan sesama. Itu bahasanya situ, memperbaiki silaturahim dalam pergaulan. Mu'asyarah. Tidak mungkin kamu jadi sufi kalau masyarakatmu gelisah oleh kehadiranmu.
oleh perilakumu, oleh kata-katamu. Harus husnul muasyarah, husnul isra. Saya lupa ada hadis yang bunyinya, apa sih silaturahim itu? Silaturahim itu idkhalus surur fi qalbil ikhwan. Enggak sekedar saling ketemu, tapi juga apa? Memasukkan kegembiraan. Bikin temanmu senang. Itulah hakikat silaturahim. Ya ketemu sih ketemu, tapi ketemu dalam rangka caci maki, dalam rangka marah-marahan, itu bukan silaturahim. Kedatanganmu tidak bikin aku gembira, malah sumpek. Nah itu bukan silaturahim. Ya kan? Orang nagih utang misalnya, itu kan begitu datang, wah itu tidak bisa. Ini yang pertama silaturahim, itu mesti basa-basi, karena intinya nagih utang. Jadi silaturahim itu idkhalus surur. Kehadiranmu bikin orang senang. Nah, kalau bisa kayak gini, kamu punya bakat jadi sufi. Jangan ketika kamu datang orang malah sumpek, datang ini dia, kacau ini, mesti mending tidak usah datang aja tadi ya. Berarti kedatanganmu tidak silaturahim, tidak menyambung kasih sayang. Atau kamu datang apa enggak ada yang peduli, cuek. Itu datang loh, alah biasa aja, enggak nambah apa-apa juga, enggak ngurangi apa-apa, enggak bikin gembira juga, enggak bikin sumpek, netral aja. Wujuduhu ka'adamihi, itu juga enggak bagus. Yang bagus itu idkhalus surur fi qalbil ikhwan. Jadi kedatanganmu bikin orang senang. Dan pasti bukan demo, karena kalau demo itu kehadiranmu tidak bikin orang senang, bikin orang khawatir. Jadi jangan bilang demo itu atas nama silaturahim. Mau demo Pak, silaturahim ini Pak, ketemu orang lain kan silaturahim. Tidak sekedar ketemu. Ketemu yang silaturahim itu yang idkhalus surur, bikin orang gembira, bikin suasana gembira. Itu yang ketiga. Yang keempat, isarul isar. Mendahulukan kepentingan orang lain, tidak egois, tidak menang-menangan, tidak gembira di atas sumpeknya orang lain. Dia susah sedikit tidak apa-apa, ruwet sedikit tidak apa-apa, asal saudara-saudaranya gembira. Itu isarul isar. Kalau kalian punya mental kayak gini, ada bakat jadi sufi. Tapi kalau tiap hari kamu bikin kacau balau dunia, bikin sumpek orang lain, bikin tidak jelas segalanya, tidak isarul isar. Terus ini yang harus dibaca agak dalam, tarkul ikhtiar. Tarkul ikhtiar itu bukan berarti tidak berusaha, tapi tidak mengandalkan usaha. Hasil diserahkan pada Allah. Jadi tidak bersandar pada ikhtiar sendiri, karena kita ini tidak punya daya, tidak punya kuasa. Yang punya daya dan kuasa hanya Allah. Lakukan saja, paling maksimal yang kita bisa, hasilnya serahkan pada Allah. Jangan mengeluh, oh saya sudah kayak gini tapi hasilnya gini, berarti kita iktimat pada ikhtiar. Nggak, jangan iktimat pada ikhtiar. Saya sudah belajar loh Pak siang malam, nilainya kok masih jelek. Enggak, nilaimu nggak ada hubungannya sama belajar. Jangan iktimat pada ikhtiar. Saya sudah berniat baik, berusaha baik, kok masih disalahpahami Pak. Biar aja, tetap jadi orang baik, karena amalmu tidak bisa jadi sandaran. Yang bisa disandari cuma Allah. Sekarang banyak orang kecewa, banyak orang galau, banyak orang mengeluh karena dia bersandar pada amalnya, bersandar pada ikhtiarnya. Ketika ikhtiar itu gagal, dia mengeluh. Tidak, serahkan hasilnya pada Allah. Itu makna tarkul ikhtiar. Jadi kalau kamu sudah bekerja, berusaha tanpa mikir nanti imbalannya apa, kamu sudah masuk ke level ini. Tapi kalau masih hitung-hitungan, harusnya aku kerja sekian, hasilnya sekian,
dapatnya sekian, nah itu berarti masih belum tarkul ikhtiar. Terus suratul wujud. Suratul wujud ini ya kepandaian membaca wijdan. Wijdan itu intuisi, suara hati. Orang-orang kalau ingin masuk ke level suratul wijdan ini, kalau pakai Ghazali syaratnya satu, hatinya harus bersih. Banyak orang bilang, tanyakan hatimu. Cuma sebelum kamu tanya pada hatimu, pastikan dulu hatimu bersih. Kalau hatimu rusuh, mbok kamu tanya pada hatimu, hasilnya ya tetap rusuh. Kalau hatimu kotor, ya kalau kamu tanya, jawabannya juga kotor. Maka ya benar memang tanyakan hatimu, tapi pastikan dulu hatimu jernih. Sehingga kamu bisa suratul wujud, bisa mendengarkan suara hati. Batinmu jernih. Tapi kalau masih banyak dosa, katanya Ghazali kan, dosa 1, kotoran 1. Dosa 2, kotoran 2. Semakin banyak dosa, ya semakin gelap. Dosanya nggak dibersih-bersihkan, karatan di situ. Kalau sudah karatan, membersihkannya susah. Karena dia kalau bahasa filsafatnya jadi habit. Jadi kebiasaan. Kalau sudah biasa marah-marah, ndak marah itu ndak enak. Ngomong biasa aja rasanya kayak marah. Kenapa? Habitnya begitu. Kalau sudah dibiasakan suudzon, mikir benar itu lahirnya juga suudzon. Kenapa? Karena memang kotorannya kotoran suudzonnya banyak di batinnya. Ketika minta fatwa ke hatinya, keluarnya juga suudzon. Jadi fatwa hatinya juga fatwa tentang suudzon. Maka suratul wujudnya tidak jalan. Jadi bersihkan dulu batinnya, baru bisa mendengarkan suara hati. Suara hati tidak akan menipu, ya. Dia pasti jujur. Kalau isinya jelek, keluarnya juga jelek. Kalau isinya bagus, keluarnya bagus. Dan nggak ada yang bilang kalau sudah tanya ke hati terus hasilnya mesti apik. Nggak ada yang bilang begitu. Oke, jadi bersihkan dulu hatimu. Kalau hatimu belum bersih, ya sementara pakai akalnya dulu. Kalau akalnya juga tidak bersih, ya kamu cari guru yang bisa membersihkan. Cari mursyid, cari ustadz yang bisa kamu mintai fatwa. Ya, fatwa untuk dirimu aja. Ya pasti bukan MUI, karena MUI nggak mungkin ngeluarin fatwa untuk kamu sendirian. Ya. Oke, terus al-kahfu anil khawatir. Ini agak kelanjutannya tadi. Jadi al-kahfu kayak al-kahfi itu gua pelindung. Jadi terlindung dari khawatir, tidak mudah tertipu oleh khawatir, lintasan-lintasan hati yang keliru. Dia bisa membedakan. Batin kita kalau tidak bersih itu kan kadang-kadang yang jelek dibunyikan benar. Biasa anak muda, kayak gitu dikit tidak apa-apa lah. Nanti tobat kalau sudah tua, itu khawatir namanya. Orang yang bisa terjaga dari kayak gini, tidak mudah ketipu oleh khawatir-khawatir yang tidak jelas, itu dia punya karakter sufi. Jadi al-kahfu anil khawatir. Kita kan sering menjustifikasi yang keliru jadi benar karena kecenderungan hati kita. Kita tahu teman kita salah, tapi karena teman harus dibela jadi benar, deh dicari-cariin dalil. Itu khawatir. Jadi suara-suara jelek dalam diri. Kan kalau film kartun itu biasanya kan ada ilustrasinya. Yang sini bisi bagus, putih, sini bisi jelek, hitam, terus tawuran di situ. Itu khawatir. Orang yang bisa menguasai bisikan-bisikan ini bisa selalu, oh ini dari Allah, oh ini bisikan jelek dari setan. Kayak ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan. Sedang asik-asiknya sholat malam, ibadah, tiba-tiba ada suara, hei Abdul Qadir Jailani, engkau sudah wali yang paling tinggi, maka sekarang tidak usah capek-capek lagi sholat, tidak usah capek-capek lagi ibadah.
Ya karena yang digoda Syekh Abdul Qadir Jailani, ya dia bisa langsung bantah, wahai setan, pergilah. Tidak mungkin Allah nyuruh kayak gitu. Saya nggak bayangkan kalau kalian lagi sholat berdoa terus ada suara, kamu kekasihku sekarang, tidak perlu lagi guys. Oke ya, jadi kafu anil khawatir. Kemudian kasrotus safar, banyak piknik. Ya, ini zaman dulu karena Syekh Yusuf sendiri kan dia melanglang buana kemana-mana. Mungkin kalau hari ini piknik itu bisa kalau nggak punya modal ya. Ya, bisa kamu atasi dengan banyak baca, banyak nyari ilmu, banyak lihat-lihat, mungkin Google, lihat-lihat dunia sana-sana pakai Google kan sekarang bisa. Fakta biru ya ulil absornya pakai Google, tidak masalah lah. Oh ya tidak, sekarang mahal deh kamu. Kalau kamu melakukan perjalanan kalau kayak Syekh Yusuf itu modalnya besar. Dari Makassar ke Banten, dari Banten ke Aceh, dari Aceh ke Yaman, dari Yaman ke Mekah, dari Mekah ke Syria. Wah, itu saya tidak tahu maskapainya apa saja yang ditempuh zaman itu, mahal. Tapi yang jelas jangan seperti kata dalam tempurung, harus kasrotus safar. Kasrotus safar itu manfaatnya banyak. Kamu jadi ngerti bahwa ternyata saya itu kecil, ternyata banyak orang lebih pintar dari aku, ternyata banyak ilmu-ilmu baru yang aku tidak tahu. Kasrotus safar bikin kita terbuka wawasannya. Orang yang kurang piknik itu pendapatnya jadi terbatas dan sempit. Makanya sekarang kan banyak sindiran, kamu kurang piknik bro. Ya, jadi kamu tidak gaul, tidak update. Jadi kasrotus safar, baca ibro di mana-mana. Terus dua yang terakhir, tarkul iktisab dan tahrimul ittihar. Ini sama kayak tadi tarkul ikhtiar. Jadi kalau tarkul iktisab itu tidak bersandar pada amaliyah lahir, sementara tahrimul ittihar itu amaliyah batin. Batin pun sandarkan pada Allah. Amal batin itu misalnya saya sudah sabar, lupa, itu kan amaliyah batin. Saya sudah ngalah, lupa, itu amaliyah batin. Hasilnya juga pasrahkan pada Allah. Jangan diwajibkan saya sabar harusnya akhirnya menang. Menang dan tidak urusannya Allah. Tugas kita cuma sabar. Saya sudah sholat malam, hasilnya harusnya kemuliaan. Sholat malam di tangan kita, tapi kemuliaan di tangan Allah. Itu tahrimul ittihar. Kalau tarkul iktisab kayak tarkul ikhtiar tadi. Jangan bersandar pada amal. Yang tarkul iktisab amalia lahir, yang tahrimul ittihar amalia batinnya. Itu 10 rukun tasawuf. Terus besok kalau kalian sudah jadi sufi, jangan lupa dasarnya. Perjalanan sufistikmu harus didasari tauhid. Yang pertama namanya tauhidul ahad, yang kedua namanya tauhidul af'al, yang ketiga tauhidul ma'iyah, dan yang keempat tauhidul ihatah. Tauhidul ahad itu Allah yang laisa kamislihi syai'un, yang qiyamuhu binafsihi, yang huwal awalu wal akhiru, yang qadim. Tidak bisa dijelaskan. Tauhidul ahad itu kalau mau dijelaskan, satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah namanya negasi. Teorinya namanya teologi negatif. Negasi itu menjelaskannya selalu pakai tidak. Allah itu tidak begini, tidak begitu. Penjelasan apapun tentang Allah selalu tidak. Itu namanya laisa kamislihi syai'un.
Tauhidul ahad. Oke. Yang pertama. Yang kedua, tauhidul af'al. Kalau tauhidul af'al ini, segala geraknya alam semesta itu atas kemauan Allah dan seizin Allah dan karena kuasanya Allah. Itu tauhidul af'al. Allah sebagai Rabb, sebagai pengelola alam semesta. Tauhidul af'al. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta enggak kok terus setelah alamnya ada Allah nganggur. Bahkan sudah ada sunatullah, Pak. Jadi alam semesta ada, sekarang Allah santai aja di kantornya nunggu besok kiamat tinggal menghisap kita. Enggak. Jadi tauhidul af'al, segala gerak alam semesta itu seizin Allah, sesuai kemauan Allah dan kehendak Allah, dan bergerak karena kuasanya Allah. Jadi harus punya etikat itu. Kalau tidak, ya berarti suluknya batal. Yang ketiga, tauhidul ma'iyah. Tauhidul ma'iyah itu yakin bahwa Allah selalu ma'ana, selalu bersama kita. Hari ini kita ngobrol tentang Allah. Allah ada di antara kita loh. Bahkan dekat sekali denganmu. Kamu sering tidak sadar. Kamu dalam 24 jam hidupmu, berapa persen kita sadar bahwa Allah bersama kita. Bahkan waktu sholat pun kita masih aja nggak sadar kalau sedang bersama Allah. Itu kan luar biasanya kita. Gitu pun Allah masih sabar. Ya untung Allah maha sabar, Allah maha sayang. Jadi tauhid yang ketiga adalah tauhidul ma'iyah. Suluk apapun harus disertai kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita. Selanjutnya tauhidul ihatah. Ini yang agak tahu wahdatul wujud, bahwa Allah meliputi kita semua. Dalam diri kita, di dalam diri alam semesta ada kandungan Allahnya. Tidak sekedar bersama, tapi kita ini ada di dalam Allah. Kalau Allah itu lingkaran besar, alam semesta termasuk kita itu lingkaran-lingkaran kecil di dalam Allah. Itu namanya tauhidul ihatah. Jadi dasarnya suluk ini, biar enggak sesat, biar enggak salah jalan, harus didasari oleh tauhid. Tauhidul ahad, tauhidul af'al, tauhidul ma'iyah, dan tauhidul ihatah. Dasarnya ini ya biar gak keliru. Makanya nanti ada yang torekot itu ada yang dikategorikan mu'tabaroh sama ghairu mu'tabaroh. Mungkin yang melenceng-melenceng, keterlaluan, ekstrim itu dianggap ghairu mu'tabaroh. Sebaiknya dihindari. Cari yang jelas. Oke. Nah, kalau sudah dasarnya kuat, ayo kita masuk sekarang ke dunia sufi. Awalnya apa? Sucikan batin dulu. Kalau sucikan lahir kan sudah pasti, mandi, wudu, dan seterusnya. Setelah itu, sucikan batinnya. Menyucikan batin itu apa? Menjauhi kemewahan duniawi dan mengontrol hawa nafsu. Ini diomongkan simpel, dijalankan berat. Tapi harus dijalankan. Rumus sederhananya untuk menuju kesucian batin, awalnya adalah usahakan taklukkan 3 penyakit besar. Hasad, riya, sama hibah. Ini kelihatannya simpel. Orang sering gak sadar bahwa dia punya penyakit ini. Hasad itu dia tidak suka kalau orang lain dapat nikmat. Tidak harus sesama muslim saja. Tetanggamu misalnya Cina pun muslim sugih luar biasa, kamu gak suka. Cina, Kristen,
dilaknat Allah. Tenang aja, itu rezekinya cuma di dunia, besok disiksa dia di neraka. Itu hasad namanya, dengki. Nggak seneng kalau temennya seneng. Susah kalau temennya seneng, dan seneng kalau temennya susah. Nah, itu namanya hasad. Jadi dengki terhadap nikmat Allah yang diberikan pada orang lain. Kita selalu nggak ngaku kalau dituduh punya penyakit-penyakit ini. Padahal iya ada. Terus yang kedua riya. Riya itu kecenderungan mempertontonkan kebaikannya, amalnya, kepinterannya, kekayaannya. Ngaku ndak ngaku kita sering punya ini. Apalagi sekarang ada medsos. Medsos itu kan lahan kita untuk riya. Dan di grup kita, medsos itu media untuk dengki pada yang di luar grup. Ya kan? Tiap hari kita pamer. Malam ini ngaji dapat satu kalimat bagus, setelah ini nanti diupload di status Facebooknya masing-masing. Wah, hari ini aku dapat ilmu luar biasa. Ya, yaitu lagi-lagi tadi yang paling awal, iktikadnya apa? Kalau ingin pamer, menunjukkan bahwa sekarang aku lebih bijaksana dari kemarin, itu riya. Aku yang ngaji ini lebih bagus dari yang lain, maka terus dipoto, terus kamu upload ngaji malam ini. Ya, itu kalau salah niat dia jadi riya, pamer. Ya kan? Padahal mungkin yang lain melihat itu, lalu ngaji kayak gitu aja dipamer-pamerin. Yang lebih dahsyat, lebih banyak misalnya. Yang lain juga akhirnya menunjukkan, "Nyo, tak pamerin gonaku lebih apik." Riak lagi. Terus kamu, "Loh, itu fotonya angle-nya dari situ nih, yang dari sini kelihatan kan lebih bagus lagi." Pamer-pameran akhirnya. Iya kan? Sambil riak-riakan. Dan kalau dalam bahasa Jawa, riak itu jelek. Kalau kamu sedang flu, batuk berdahak, itu di Jawa namanya riak. Jadi makanya itu cara orang Jawa nyindir itu kan. Jadi hati-hati jangan riak, karena riak itu menjijikkan. Dan ghibah. Nah, ini hari ini peradaban kita adalah peradaban ghibah, ngomong orang lain. Tapi kan yang diomong benar, Pak. Lah ya itu ghibah. Yang benar itu namanya ghibah. Kalau salah itu namanya fitnah. Jadi ghibah termasuk jenis penyakit hati. Kamu kan sering marah-marah kalau diingetin, itu jangan-jangan hoak. Enggak, ini asli. Oh, kalau asli berarti ghibah itu. Jadi iya, ngomong jelek tentang orang lain itu namanya ghibah. Cuma kalau diomongin gini. Dan isyaratnya Al-Quran tentang ghibah kan juga menjijikkan. Kayak kamu makan bangkai saudaramu sendiri. Apalagi fitnah. Iya kan? Mungkin kamu hari ini marah luar biasa kasusnya UII itu, yang ada mahasiswa dipukuli sampai tewas, pembunuhan. Kalau kamu memfitnah orang, lebih menjijikkan dari itu, lebih kejam dari itu, karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Allah sering mengingatkan kita dengan kasus-kasus, ayat-ayat, bukti-bukti. Kan banyak kasus pembunuhan sadis akhir-akhir ini. Itu mungkin salah satu cara baca kita adalah, hari ini ada yang lebih kejam dari itu. Apa? Fitnah. Fitnah itu kan lebih kejam dari pembunuhan. Hanya saja kita nggak mikir dampaknya. Kita mikir, yang kita pikir hanya kita menang atas lawan-lawan kita. Tidak peduli bahwa kita fitnah. Itu lebih sadis daripada hibah. Wong hibah ngomong yang benar aja penyakit batin yang luar biasa, apalagi fitnah. Tidak mungkin kamu masuk ke gerbangnya dunia sufi kalau hasad, riya, hibah itu masih ada. Bersihkan dulu. Dunia sufi tidak menerima 3 karakter itu. Itu yang paling besar. Setelah itu baru kekotoran-kekotoran yang lain. Oke. Terus, nah,
Selanjutnya Syekh Yusuf menjelaskan juga hubungan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Ini mirip kayak Syekh Arsad kemarin, bahwa ya tasawuf ya ndak boleh meninggalkan syariat. Tapi syariat juga harus ada thariqatnya. Thariqat ndak ada gunanya kalau tidak membuahkan hakikat. Dan kalau kita sudah nyampe hakikat, diridhoi oleh Allah, kita akan dapat mauhibah, dapat anugerah dari Allah namanya ma'rifat. Jadi ini 4 hal yang harus ada di dunia tasawuf. Ringkesnya penjelasannya, syariat itu teori, thariqat itu praktek, praktek lahir, hakikat itu batinnya, dan ma'rifat itu buahnya. Jadi orang Islam, makanya tadi kenapa awalnya ilmu, karena harus masuk lewat syariat. Nggak boleh ngarang sendiri. Jadi syariat itu teorinya, ilmunya. Cuma ilmu tidak ada gunanya kalau tidak dilaksanakan, tidak dipraktekkan, tidak ada amal. Amal itu namanya thariqah. Cuma thariqah juga manfaatnya tidak puncak kalau tidak batinnya ikut main. Itulah hakikat namanya. Jadi hakikat itu batinnya, thariqah itu lahirnya. Harus ada dua-duanya. Dan biar tidak keliru, harus didasari oleh syariat. Sholat kita yang cuma jungkir balik kayak olahraga, itu berarti ya benar secara thariqat, tapi kehilangan hakikat. Itu yang bikin orang rajin sholat tapi korupsi ya rajin. Kamu ya sholat tahajud tapi ya sok-sok download film gituan. Lu thariqatmu bener cuma nggak nemu hakikat. Kan Al-Quran bilang, barang siapa sholatnya benar, inna sholata tanha anil fasya' wal munkar. Kalau fasya' wal munkarnya masih rajin, sholatnya juga rajin, itu bukan berarti terus jangan-jangan sholatnya nggak keliru, nggak ada gunanya. Enggak, sholatnya benar, cuma nggak masuk ke ranah hakikat. Kurang tinggi levelnya, kehilangan batinnya. Padahal Allah nyuruh apa saja, itu pasti ada nilai batinnya, nilai hakikinya. Kalau hanya syariat sama thariqat, ibadah itu lahirnya kayak olahraga. Yo kamu sholat malam, kamu tahajud, kamu sholat duha, kamu ya kayak olahraga cuma gerak badan, tidak ketemu rahasianya. Hakikat itu rahasianya. Ketika sholat membikin kamu, dengan sholat ini batinku tentram, tidak butuh lagi perbuatan faksya wal mungkar, semakin dekat sama Allah, itulah hakikat. Tapi kalau sholatmu nggak ada rasanya sama sekali, dan sholatmu tidak bikin kamu tercegah dari faksya wal mungkar, ya berarti belum ketemu hakikat. Batinnya tidak ikut sholat, yang sholat cuma lahirnya. Batinnya tidak ikut puasa, yang puasa cuma lahirnya. Batinnya tidak ikut haji, yang haji cuma lahirnya. Haji bolak-balik, umroh bolak-balik, tetap batinnya masih tidak berubah. Haji itu kan pelajaran luar biasa untuk egalitarianisme, meninggalkan dunia demi akhirat. Kalau ada orang sudah haji kok masih kedunyan, bahasa Jawa ini kan kedunyan. Kedunyan itu orientasinya masih dunia. Yang diberarti masih dunia, berarti hajinya masih hanya formalitas. Itu berarti apa? Belum ketemu hakikat. Harus masuk ke hakikat.
Kalau syariat, tarekat, hakikat lengkap dan Allah meridhoi, Allah akan ngasih kita akhwal, namanya makrifat. Makrifat itu bahasa letternya pengetahuan, yang oleh teman-teman dari tradisi Sufisme Syiah disebut irfan. Jadi Allah akan menganugerahi kita tentang wawasan kedalaman, kebenaran, rahasia kehidupan. Itu namanya ma'rifat. Musyahadah, mukasyafah. Terbukalah sekarang, oh ternyata hidup ini kayak gini toh. Itu namanya orang ma'rifat. Bahasa Jawanya orang yang ngerti, sadar akan sangkan paraning dumadi. Hidup ini dari mana dan mau kemana. Itu levelnya makrifat namanya. Oke, itu saya potong-potongkan sedikit-sedikit. Misalnya dari An-Nafahat As-Sailainiyah tadi. Syariat itu jalan terang, jalan yang baik. Syariat itu ajaran Islam. Jangan lupa syariat itu maknanya pasti jatuhnya pada etika dan moralitas, akhlak. Kalau ada syariat kok jatuhnya kerusakan, pasti itu pasti ada yang keliru. Kalau ada syariat jatuhnya kok kehancuran moralitas, pasti ada yang keliru. Syariat ketemunya pasti moralitas. Syariat itu bikin orang tunduk, merasakan kekecilan dirinya di hadapan Allah. Kalau gara-gara syariat orang merasa besar dan merasa dirinya penting, merasa dirinya benar, berarti dia kehilangan esensi awal syariat, rasa tunduk. Jadi orang beriman itu ketika berhadapan dengan syariat itu kan sam'ina wa ata'na, mulutnya, batinnya apa? Tunduk. Ya tunduk, ya tunduk. Kalau semakin gara-gara syariat ke orang hidupnya tidak tunduk, gara-gara syariat ke orang malah ndangak, apa ndangak itu? Iyalah, pokoknya ndangak lah bahasa Jawa nih. Gara-gara syariat kok dia malah merasa besar, menengadah, ada yang salah dari pemahamannya atas syariat. Oke. Dan biasanya katanya Syekh Yusuf, syariat itu bisa jalan ketika mumayyiz. Mumayyiz itu tidak pertama-tama orang bisa mikir, tapi biasanya orang sudah ngerti seneng dan ngerti kecewa, ngerti susah dan ngerti sedih. Ya awalnya kan nanti syariat itu diajarkan oleh orang tua. Tapi syariat ini operatif kalau orang sudah merasa hidup ini tidak boleh ngawur, harus ada pedomannya. Nah, itu dalam agama biasanya namanya mumayyiz, balik. Orang Jawa biasanya simbolnya gampang, sudah sunat apa belum. Saya tidak tahu di sini ada yang belum sunat apa enggak. Ya kapan-kapan lah. Yang belum sunat, kalau ada santri yang ngaji filsafat belum sunat, daftar aja ke takmir, kita bikin sunatan masal bareng-bareng. Oke, setelah syariat ada torekot. Torekot ini yang disebut tadi aplikasi dari syariat. Ada 3 gaya aplikasi syariat. Ada gaya akhyar, ada gaya mujahadah asyaqqa, dan ada gaya ahlul dzikir. Gaya akhyar ini, akhyar itu orang-orang pilihan, orang-orang terbaik. Ya cirinya gampang, rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, ndak eman hartanya untuk umroh, untuk naik haji, untuk jihad. Ini level akhyar. Awam biasanya ada di level ini, awam yang serius. Makanya bolak-balik saya bilang, jangan-jangan kita awam aja belum. Di atas itu ada mujahadatus syaqqa.
orang yang makna letternya mujahadah, berjuang melawan kesulitan. Tidak sekedar menjalankan yang diperintahkan, tapi juga menaklukkan dirinya sendiri, sehingga sholatnya, puasanya, zakatnya nggak sekedar olahraga, nggak sekedar permainan fisik. Batinnya juga ikut main. Nah, itu mujahadatus syaqqa. Yang ketiga, ahlu dzikir. Kalau ahlu dzikir ini orang yang sudah hanya Allah satu-satunya, orang yang kasyaf. Itu ahlu dzikir. Para wali yang kita ceritakan ini kan ada di level ahlu dzikir. Kalau mujahadatus syaqqa ini orang-orang yang sedang menapaki makom-makom, yang menuju ahlu dzikir. Jadi level rendahnya ahlul akhyar, orang-orang terpilih. Orang-orang ini kalau naik kelas, dia masuk ke level mujahadatus syaqqa. Kalau naik kelas lagi, dia masuk ahlan dzikr. Jadi para pejalan sunyi yang menempuh dunia sufi itu ada 3 tiket terusan. Dari akhyar, mujahadatus syaqqa, dan ahlan dzikr. Setelah itu baru hakikat. Hakikat ini wilayahnya ada di kolab batin, hati. Jadi ada di makna dalam. Syariat torekot tadi aktivitas fisiknya, hakikat ini makna dalamnya tadi. Itu narasi-narasi dari kitabnya tadi. Hati itu unsur utama. Ibaratnya air dalam bejana, air di dalam wadah. Kalau orang kafir, wadahnya terbalik. Jadi ya tidak bisa dimasuki hikmah, tidak bisa dimasuki cahayanya Allah. Seandainya dia sholat, ya sholatnya nggak ada nilainya. Ada orang munafik. Orang munafik itu kalau kayak orang yang wadahnya pecah. Jadi sholat sih mungkin, tapi airnya merembes keluar, tidak ngefek dalam hidupnya. Tiwas capek-capek diisi air, airnya merembes keluar. Itu orang munafik. Kemudian orang beriman. Ya, orang beriman ini ya yang wadahnya masih utuh, bisa menampung apa saja. Ibadah-ibadah lahir batin bisa ditampung di situ semua. Ini untuk hakikat batinnya. Ini kalimat yang terkenal dari Syekh Yusuf Makassar. Kullu syari'atin bila haqiqah batilah, wa kullu haqiqatin bila syari'atin atilah. Setiap syariat tanpa hakikat itu batilah. Jadi aktivitas fisik saja tanpa batin itu batal. Batal itu berarti nggak ada nilainya. Wa kullu haqiqatin bila syariah atilah. Dan setiap hakikat, setiap makna batin tapi tidak diawali dari syariat itu atilah. Atilah itu kosong. Kan ada nanti tradisi-tradisi, budaya-budaya, wis sing penting atine eling terus ning Gusti Allah. Sembayang gampang, nek sempet ya salat, nek ora ya ndak. Nah, itu bila syariah. Kalau bila syariah atilah. Tapi syariah saja bila hakikat batilah. Dua-duanya harus ada. Bahkan nanti di kalimatnya yang lain, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Barang siapa tafaqquh itu berfikih, menjalani agama, menjalankan ibadah fikih, walam yatasawwaf, tapi tidak bertasawuf, tidak bersufi, sehingga hanya dapat lahirnya saja, faqat
tafassako, maka dia kayak orang fasik. Fikih tok, lahir ndak ada batinnya. Orang fasik itu ya kayak orang yang fasik itu kan melakukan dosa. Lahirnya sih benar tapi batinnya melenceng. Sahadat sih tapi perilakunya rusak, itu tafassako. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqah. Tapi barang siapa yang bertasawuf, tiap hari riyadoan, tiap hari nyepi tirakatan, walam yatafaqqah, tapi tidak berfikih, tidak menjalankan syariat, faqad tazandaqah, maka dia termasuk kelompok zindik. Zindik itu merusak agama. Jadi identitas keagamaanmu akan rusak, lama-lama hilang. Kalau hanya tasawuf saja tanpa fikih, tanpa syariah. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Tapi kalau imbang, ya berfikih, ya bertasawuf, maka dia tahaqqaq. Itulah jalan yang benar. Jadi tidak boleh sufi aja anti fikih, atau fikih saja anti sufi. Dua-duanya harus imbang. Fikih tanpa tasawuf itu lahir tanpa batin. Lahir tanpa batin itu fasik. Tasawuf tanpa fikih itu batin tanpa lahir, itu zindik. Dua-duanya harus ada. Baru setelah itu ada makrifat, pemberian Allah. Diberi oleh Allah anugerah namanya makrifat. Awas keliru katanya Syekh Yusuf, makrifat itu ada dua jenis. Ada makrifat umum, ada makrifat khusus. Nah, yang tasawuf ini yang makrifat khusus itu. Makrifat itu apa? Yang khusus ini masuk ke makom musyahadah. Kalau yang umum itu masuk ke makom iman, mengakui. Kita kan nggak ngerti sendiri, tidak mengalami langsung, tapi percaya saja pada Allah dan Islam. Tapi orang yang makrifat khusus tidak cuma percaya. Kalau percaya itu kan tidak ngerti, tidak paham, ya terus percaya. Tapi kalau makrifat yang dikasih oleh Allah untuk para sufi itu menyaksikan. Makanya namanya musyahadah. Oleh Allah dikasih ilmu, kalau katanya Ghazali laduni, sehingga dia bisa paham rahasia ketuhanan, rahasia alam semesta. Jadi menyaksikan sendiri. Tidak sekedar mengakui dan meyakini. Jadi makrifat itu kamu punya pacar dan kamu yakin bahwa pacarmu ini tidak mungkin nyeleweng. Nah, itu mengakui. Meskipun kamu nggak ngerti aslinya. Tapi kalau kamu sudah pacaran 5 tahun dan nggak nyeleweng-nyeleweng, itu sudah musyahadah. Kamu ngerti sendiri, ngalami sendiri. Awalnya hanya percaya. Wis percaya aku. Kamu segalanya bagiku, iya aku percaya. Awal tapi. Nah nanti setelah pacaran 2-3 tahun, ternyata kok setia ini, tidak nyeleweng-nyeleweng. Nah, itu musyahadah namanya. Menyaksikan sendiri, ngalami langsung. Tapi kok terus nyeleweng, terus kamu putus, nah, itu namanya murtad. Ya. Atau selingkuh, nah, itu namanya syirik. Jadi kamu menyekutukan dia dengan yang lain. Oke. Terus itu makrifat. Nah, jalannya apa? Sama kayak tadi, untuk mencapai makrifat diawali dari tauhid la ilaha illallah. Dasarnya laisa kamitslihi syai'un, surat Al-Ikhlas. Dijalani lahirnya, orientasi ke akhirat, terus cinta pada Allah. Syariat, torekot, hakikat, makrifat. Makrifat ini nanti levelnya sudah level cinta. Tidak lagi tahu dan tidak tahu, percaya atau tidak percaya. Kalau yang awam kayak kita, itu levelnya masih percaya tidak percaya, iman atau tidak beriman. Itu nanti penjelasannya dalam tahsilul inayah.
Nah, ini zikirnya. Selain tadi syariat yang lahir, yang sunnah-sunnah, yang dalam dunia sufi sangat disarankan, itu zikir. Itu dalam Barokat Sailaniyah dijelaskan ada 3 jenis zikir yang bisa kita jalankan. Dan ini di hampir semua sufi teori ini ada. Termasuk kemarin yang terakhir kan di Syekh Muhammad Arsyad, yaitu zikir nafi isbat dan zikir mujarrad wal jalalah, serta zikir isyarah wal anfas. Zikir nafi isbat itu zikirnya awam, alatnya lisan, la ilaha illallah. Kalau zikir mujarrad wal jalalah itu zikirnya khawas, alatnya qalb, bunyinya Allah, Allah, Allah. Batinmu yang zikir. Jadi hatimu, tidak lagi mulut. Cobalah sebanyak mungkin mewiridkan Allah, Allah ini sampai tanpa harus dikomando, detak jantungmu sendiri bunyinya Allah, Allah. Itu nanti ada di Kiai Musta'in Romli yang dari Rejoso itu, saya lupa, pernah nulis risalah kecil tentang istighosah itu. Khasiatnya kalau kita sudah nyampe level itu, apapun yang kita inginkan bisa terwujud. Termasuk yang tidak terjangkau oleh akal. Jadi wirid yang bunyinya Allah, Allah sampai mendarah daging, sehingga detak jantungmu juga bunyinya Allah, Allah. Ya mungkin siapa yang terancam oleh penyakit jantung, kolesterol, stroke, kalau detaknya Allah, Allah kan mungkin Gusti Allah ya sakno mosok itu bunyinya Allah, Allah dibikin stroke kan tidak enak. Ya, jadi wiridkan itu tanpa bosan. Jadi kalau la ilaha illallah itu biasanya lewat pernafasan. Jadi biasanya membuang nafas, ucapkanlah la ilaha sambil diitikoti membuang semua yang selain Allah, yang jelek-jelek, apapun yang duniawi, keluarkan semua, hembuskan nafas keluar, la ilaha, terus tariklah pakai illallah. Satu-satunya yang kamu masukkan dalam dirimu hanya Allah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus keluar masuknya nafas itu. Jadi sambil diitikoti keluarnya yang bukan Allah dan masuknya hanya Allah, terus begitu. Kalau sudah lanyah di situ, baru nanti karena tadi masuknya hanya Allah, yang di dalam bunyinya sudah Allah, Allah terus. Dan nanti ada terakhir zikrul isyarah wal anfas. Kalimat Allah sudah tidak penting lagi, karena sudah sangat dekat sama Allah, sudah tidak ada lagi lafaz yang bisa mewakili dirinya, karena laisa kamitslihi syai'un. Semua sudah hilang, yang tampak dan ada hanya Allah, maka tinggal Dia. Makanya ada zikir hu terus. Hu itu jangan diartikan terus kamu tafsirkan hu itu dia, dia itu mudzakkar, tidak penting itunya. Pada saatnya kata-kata hu itu juga harus hilang, karena sudah nggak ada lagi yang bisa dikatakan. Jadi sudah melampaui kata-kata. Pengalaman yang sangat dalam itu yang dirasakan oleh para sufi. Tapi tidak bisa instan. Dalam arti kamu ujuk-ujuk, saya langsung hu, Pak. Ya, nanti nggak mungkin begitu, karena itu urusannya kedalaman. Nanti hasilnya cuma hu gitu, kamu. Oke, jadi itu levelnya sudah beda. Oke, nah nanti ini penjelasannya bisa panjang, cuma sebagai pancingan aja. Menurut Syekh Yusuf, zikir ya, tapi mikir juga iya. Jadi apa sih yang dilakukan para sufi itu? Anna ahlallahi al-muhaqqiqin. Jadi di antara para ahli hakikatnya Allah, ya para sufi itu, yakunu min lawazimihim kasratul azkar. Iya,
Di antara kebiasaan mereka adalah banyak berzikir. Wa tafakkur fil aghyar, dan memikirkan, berpikir tentang alam semesta. Aghyar itu kan alam semesta yang selalu berubah. Tula auqatihim wa sa'atihim, sepanjang waktu dan sepanjang masa. Jadi ahlul muhakkikin, ahli hakikat itu ya zikir ya mikir. Makanya ada gurunya Imam Syafi'i itu yang bilang bahwa belajar satu bab itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Nah, hari ini kita belajar satu bab tentang Syekh Yusuf Makassari. Nah, itu semoga juga dikasih pahala oleh Allah. Sholat 1000 rakaat lebih disukai oleh, saya lupa gurunya Imam Syafi'i, Syekh Suyan bin siapa begitu. Tapi dua-duanya harus dilakukan. Ya azkar, ya tafakkur, ya zikir, ya mikir. Jadi umat Islam itu tidak boleh mandek di zikir, tapi juga ya jangan cuma mikir, males zikir. Dua-duanya. Baru terus kalau semuanya sudah dijalankan tadi, sejak awal mulai tauhid sampai yang terakhir tadi, masuklah kita ke ranah namanya insan kamil. Kan? Ya sama, insan kamil itu rangkumannya yang semua tadi. Idzil abdu la yakunu kamilan illa idza kana lahu zahirun wa batinun. Seorang hamba itu tidak mungkin jadi insan yang kamil, sempurna, kecuali ibadah lahirnya ada, batinnya juga beres. Zahirun wa batinun. Li'anna zahira idza lam yakun lahu batinun kana batilan. Wa kadzal batinu idza lam yakun lahu zahirun atilan. Ini sama kayak tadi. Syariat tambah hakikat itu batil, hakikat tanpa syariat itu atil. Ini diambil dari kitabnya Qurratu Ain. Zuhurus syariah bil haqiqah wa butunul haqiqah bis syariah. Jadi lahirnya syariat itu diiringi oleh hakikat, dan batinnya hakikat itu disertai oleh syariat. Cara ini yang oleh Syekh Yusuf disebut At-Tariqul Muhammadi, atau dia juga pakai istilah Asyiratul Ahmadi, jalan Muhammad, jalan Ahmad. Ya maksudnya ini sumbernya Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad itu ya tidak cuma ngurusi batin, tapi juga lahir. Dua-duanya imbang, batinun wa dzahirun. Kalau orang bisa mengkombinasikan dua ini, dia akan menjelma jadi insan kamil. Kalau ini konotasinya tentang hubungan Allah dan semesta. Ini agak kritik pada yang wahdatul wujud. Katanya Syekh Yusuf, hubungannya manusia sama Allah itu kayak alam semesta juga sama Allah, kayak manusia dan rohnya. Alam semesta itu fisiknya, Allah itu rohnya. Roh dan fisik itu tidak sama, tidak bisa disamakan. Cuma fisik ini bisa hidup ketika ada roh. Fisik itu tidak ada nilainya kalau rohnya pergi. Seperti itulah hubungannya alam semesta dengan Allah. Kita disebut manusia selama rohnya ada. Rohnya pergi ya bukan manusia lagi. Jadi hubungan Allah dan manusia bukan kok terus dua-duanya nyampur hilang, enggak. Kita ini kayak fisik, bisa hilang, bisa hancur. Yang bikin kita manusia sekarang bukan fisik ini, tapi roh yang di belakang kita. Nah, alam semesta sama Allah hubungannya semacam itu. Jadi tidak nyampur lebur jadi satu, hakikat yang sama, enggak. Makanya katanya
Syekh Yusuf, tasawuf itu ndak harus sampai bilang akulah kebenaran mutlak atau akulah Allah. Kita boleh naik sampai jejer sama Allah, tapi kita tetap sebagai hamba. Di kitabnya ada kalimat bagus, al-abdu abdun wa intarokko warrobbu robbun wa intanazza. Hamba itu ya tetap hamba, meskipun dia naik sampai bertemu Tuhan, namanya kasyaf dan ma'rifat. Tuhan tetap Tuhan, meskipun Allah tanazal, turun ke dunia, mengintervensi kehidupan, menyayangi manusia dengan sifat-sifatnya. Meskipun dia terlibat, ada di sisi kita tiap hari, dia tetap Tuhan. Tidak bisa dicampur, yang hamba jadi Tuhan, yang Tuhan jadi hamba. Wal abdu abdun wa intarokko warrobbu robbun wa intanazzal. Jadi Tuhan ya Tuhan, hamba ya hamba. Bahwa nanti sampai hambanya naik dengan amal ibadahnya sampai mengalami kasyaf karena dianugerahi sendiri oleh Tuhan, tetap tidak bisa merubah status dirinya sebagai hamba. Yang Tuhan juga begitu. Meskipun Tuhan tanazal biar dikenali manusia lewat perbuatannya, sifat-sifatnya, tetap dia statusnya Tuhan. Jadi jangan sampai ngomong aku Tuhan, aku kebenaran mutlak. Argumen lainnya apa? Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi itu orang yang levelnya paling tinggi di hadapan Allah. Akhlaknya juga akhlaknya Allah, tapi Nabi tidak pernah ngomong akulah Allah, akulah kebenaran mutlak. Di sisi lain, kalau memang orang berakhlak dengan akhlaknya Allah, dia tidak boleh merasa besar, tidak boleh merasa sombong, tidak boleh ada merasa besar sedikit pun. Sehingga kalimat-kalimat yang mengindikasikan aku, bahwa aku yang besar, bahwa akulah Allah, itu konotasinya ada merasa besar di situ. Maka bahwa mungkin memang logikanya alam ini wujudiyah, tapi orang tidak boleh sampai ngomong akulah Allah, akulah kebenaran. Kayak Al-Halaj anak Al-Haq. Nah, itu kritiknya Syekh Yusuf Makassari. Ya, karena beliau di antara mursyidnya kan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Cuma menurut Syekh Yusuf ya yang kayak gini ini lebih bisa diterima oleh masyarakat, khususnya yang awam. Jadi al-abdu abdun wa intarokko warrobbu robbun wa intanazza. Tuhan ya Tuhan, hamba yang hamba. Biar jelas garis demarkasinya. Oke, alhamdulillah kita nyampe sesi terakhir Sufi Nusantara. Minggu depan, bulan depan, saya bilang tadi kita masuk sesi baru. Kita akan ngomong temanya cinta. Ya, minggu pertama kita ketemu Plato lagi, cuma kali ini ngomong konsepnya yang sangat terkenal, Platonic love, yang agak idealis. Terus kita ngomong yang agak pragmatis dari tradisi psikoanalisis muridnya Freud. Kita ketemu Erich Fromm yang nulis The Art of Loving. Terus ke dunia Islam, ya ketemunya lagi-lagi dunia sufistik yang dekat dengan banyak ngomong cinta. Yang pertama Robiah Al-Adawiyah, dan kemudian yang terakhir Jalaluddin Rumi. Oke, saya kira itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.